Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Ini majelis yang ke-13 dari hari ketiga atau hari keempat di daurah kita ini mensyarah kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, setelah menjelaskan tentang syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat, juga menjelaskan harta-harta yang terkena kewajiban zakat, Syekh rahimahullahu taala mulai memberikan rincian dan ketentuan zakat pada harta-harta yang terkena kewajiban zakat. Beliau memulai dengan zakat hewan ternak, karena tuntunan di dalam perincian zakat ini diterangkan di dalam surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memulai dengan menyebutkan rincian zakat pada hewan ternak. Ya. Secara global di dalam uraian beliau tentang zakat hewan ternak ini ada dua pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang perihal zakat hewan ternak itu sendiri. Kata beliau fa amma as-sa'imatu fal aslu fiha hadits Anas. Adapun as-sa'imah, dasar ketentuan di dalamnya adalah hadits Anas. Itu hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Di sini beliau menjelaskan ketentuan zakat hewan ternak, bahwa hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya itu pada as-sa'imah. Itu hewan yang digembalakan. Hewan yang digembalakan. Nah, hewan ternak yang dimaksud di dalam pembahasan ini ada 3 hewan. Yang pertama adalah onta. Yang kedua adalah sapi. Dan yang ketiga adalah kambing. Ya. Sapi itu masuk juga di dalamnya kerbau. Masuk juga di dalamnya kerbau. Ini yang terkena kewajiban zakat pada hewan ternak. Selain dari itu, dari hewan ternak tidak ada kewajiban zakat dari hewan ternak itu sendiri, kecuali kalau hewan ternaknya diperdagangkan, maka dia pembahasannya di zakat perdagangan. Ya. Tapi kalau zakat karena dia hewan ternak, itu hanya pada 3 hewan saja. Pada 3 hewan saja. Yang pertama pada onta, yang kedua pada sapi atau kerbau, yang ketiga pada kambing. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu diketahui di sini tentang zakat hewan ternak. Hewan ternak itu terbagi 4.
Yang pertama ada hewan ternak yang diperdagangkan. Hewan ternak yang diperdagangkan. Ya. Kalau dia diperdagangkan, diperjualbelikan, maka ini ketentuan zakatnya di zakat perdagangan. Ketentuan zakatnya di zakat perdagangan. Sebab yang diukur bukan hewannya, tapi yang diukur adalah nilai dan harganya. Yang diukur adalah nilai dan harganya. Ya. Baik. Ya kalau misalnya ada seekor onta, ya onta itu dari sisi zakat, satu ekor onta tidak ada zakatnya. Kan datang onta baru ada zakatnya kalau sudah mencapai 5 ekor. Ini kata ada orang yang punya 1 ekor onta dan nilai onta ini mencapai nisab emas atau perak, maka dia sudah kena kewajiban di zakat perdagangan. Kalau dia diperdagangkan. Jelas ya? Baik, ini keadaan pertama. Jadi hewan ternak kita diperdagangkan. Kalau dia diperdagangkan, maka kaitannya dengan zakat perdagangan. Kemudian yang kedua adalah hewan ternak yang digembalakan. Ya, hewan ternak yang digembalakan untuk dikembangbiakkan atau diperah susunya. Nah, jadi makna digembalakan yaitu hewannya di waktu siang dilepaskan merumput dan mencari kehidupannya. Ya, ini yang dimaksud dengan digembalakan. Ya. Dan dia memang untuk dikembangbiakkan dan diambil susunya. Nah, yang kedua inilah yang masuk dalam pembahasan zakat peternakan yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, hewan ternak dipelihara untuk diambil susunya, diternakkan, tetapi tidak digembalakan, tidak dilepas merumput. Tidak dilepas merumput. Makanannya, rumputnya, semuanya didatangkan. Ya, didatangkan. Dihadirkan ke kandangnya. Hewannya tidak dilepas, cuma di kandang saja. Jelas ya? Ini tidak ada kewajiban zakat. Hewan yang seperti ini. Sebab dia tidak digembalakan, tidak dilepas merumput. Tidak dilepas merumput. Ya. Jelas ya? Dan ini hewan yang seperti ini tidak dihitung as-sawaim. Tidak dihitung sa'imah. Ingat ya, syaratnya sa'imah, dia dilepaskan. Dilepaskan untuk merumput, untuk makan makanannya, gembalakan, itu baru sa'imah. Tapi kalau seperti ini, dia dikurung, didatangkan memang makanannya, segala yang diperlukan. Tapi ini bukan sa'imah dalam bahasa Arab. Jelas ya? Tidak ada kewajiban zakat. Ya. Kemudian yang keempat adalah hewan ternak yang dipekerjakan. Hewan ternak yang dipekerjakan. Ya. Dia memang dipelihara untuk dipekerjakan. Hewan yang seperti ini tidak ada zakatnya. Hewan yang seperti ini tidak ada zakatnya. Ya, sekarang kalau misalnya dipakai membajak sawah atau di masa dahulu, ya, di musim haji, orang perlu kendaraan, ya, maka ada onta-onta yang disewakan, dipekerjakan untuk itu. Maka ini tidak ada zakatnya. Jelas ya?
Kalaupun ada zakatnya, itu zakatnya pada hasil sewanya nanti. Hasil sewanya kalau sudah dipegang dan sudah berputar selama setahun, nah baru ada pembahasan zakat di situ. Tapi hewannya sendiri tidak ada zakat. Jelas ya? Maka nampak dari pembagian ini saya bisa simpulkan bahwa hewan ternak yang diwajibkan padanya zakat, yang pertama dia adalah sa'imah. Yang pertama dia digembalakan, dibiarkan merumput. Yang kedua adalah hewan yang, syarat yang kedua, hewan tersebut adalah hewan yang memang untuk dikembangbiakkan dan diternakkan, diambil, diperah susunya. Ya, ini dua ketentuan sehingga hewan itu diwajibkan padanya zakat. Setelah menjelaskan tentang ketentuan ini bahwa dia harus sa'imah, maka Syekh menjelaskan rincian dan beliau terangkan dalilnya, bahwa dalilnya adalah hadits Anas bin Malik tentang anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu katabalah, bahwa Abu Bakar menulis kepadanya. Ya, Abu Bakar menulis rincian zakat. Syekh di sini masuk menjelaskan tentang rincian zakat ini. Ya. Ini pembahasan kita yang kedua, rincian zakat hewan ternak. Kata beliau rahimahullah, hadhihi, ya dalam surat Abu Bakar tertulis, hadhihi fariidatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimina wallati amara Allah biha rasulah. Abu Bakar berkata, ini adalah kewajiban sedekah. Maksudnya kewajiban zakat wajib. Sebab zakat itu kadang dibahasakan dengan kata apa? Kata sedekah. Iya. Kadang dibahasakan dengan kata sedekah. Yang dimaksudkan adalah zakat wajib. Jadi ini kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin, kepada kaum muslimin. Dan Allah memerintah Rasulnya dengan kewajiban ini. Ya. Mulai dirinci, dimulai dari onta, sebab onta yang paling berharga dari 3 hewan ternak. Ya. Kata beliau fi 24 min al-ibil wa madunaha min al-ghanam fi kulli 5 syah. Ya. Kata beliau pada 24 onta ke bawah ada kewajiban dari kambing, di mana setiap 5 ekor onta dikeluarkan 1 ekor kambing. Setiap 5 ekor onta dikeluarkan 1 ekor kambing. Ya. Jadi dari 1 sampai 24, setiap kelipatan 5 dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing. 5 ekor onta dikeluarkan 1 ekor kambing. 10 ekor onta dikeluarkan 2 ekor kambing. 15 ekor onta dikeluarkan 3 ekor kambing. 20 ekor onta dikeluarkan 4 ekor kambing. Ya. Kalau 25 itu sudah lain pembahasannya. Jelas ya? Sudah lain pembahasannya. Bukan lagi kambing yang dikeluarkan. Jadi ini dari 24 ke bawah. Dikeluarkan setiap kelipatan 5 dikeluarkan 1 ekor kambing. Baik. Kemudian kata beliau, فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إلى 35 فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى. Ya. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَإِبْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ. Ya. Kata beliau rahimahullah, apabila onta itu sudah mencapai 25 ekor sampai 35. Jadi 25 sampai berapa? 35. Ya. Maka ada kewajiban 1 onta betina berumur 1 tahun.
Ya, bintu makhab itu adalah unta betina yang sudah umur apa? 1 tahun. Dikatakan makhab, makhab artinya dia sudah mulai melahirkan lagi. Karena biasanya ibu dari unta ini yang setahun ini itu sudah hamil dan hampir melahirkan. Ya, jelas ya? Maka dikatakan bintu makhab, unsa. Jadi ini untuk unta betina umur berapa? 1 tahun. Kalau dia tidak punya unta betina umur 1 tahun, maka dia tidak ada masalah mengeluarkan unta jantan umur 2 tahun. Ibnu labun itu unta umur 2 tahun. Tapi di sini labun itu 2 tahun. Dikatakan labun, ya, dari kata laban sudah menyusu, sebab biasanya adiknya yang sudah dilahirkan oleh ibunya sudah apa? Sudah menyusui. Iya. Nah, baik, ini bintu ibnu labun, jadi unta umur 2 tahun. Unta umur 2 tahun. Jadi kalau tidak ada unta betina umur 1 tahun, dikeluarkan unta jantan umur berapa? Umur 2 tahun. Ini pada orang yang memiliki 25 sampai 35 ekor unta. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, masih melanjutkan keterangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kata beliau, fa idza balagat 36 ila 45 fatiha bintu labunin unsa. Ya, kalau sudah mencapai jumlah 36, dari 36 sampai 45, maka dikeluarkan unta betina umur 2 tahun. Unta betina umur berapa? 2 tahun. Ya, beda ya antara jantan dan betina. Ya, kalau betina dia bisa dikembangbiakkan. Ya, bisa bertambah nanti. Tapi kalau jantan tidak. Jelas ya? Karena itu dibedakan dari sisi umur. Ya, kalau betina dia setahun senilai dengan jantan yang 2 tahun. Ya. Nah, di sini kalau dia tidak punya unta, kalau dia memiliki unta sudah berjumlah 36 sampai 45, maka wajib dia mengeluarkan 1 unta betina berumur 2 tahun, bintu labun. Kemudian kata beliau, fa idza balagat 46 ila 60 fafiha hiqqatun taruqatul jamal. Ya. Kalau dia telah jumlah untanya mencapai 46 hingga 60, maka wajib dia keluarkan hiqqah. Hiqqah ini adalah unta betina berumur berapa? Berumur 3 tahun. Berumur 3 tahun. Ya, taruqatul jamal, dikatakan hiqqah taruqatul jamal, sebab biasanya di umur 3 tahun ini sudah dikawini. Sudah dikawini oleh unta jantan. Makanya dikatakan taruqatul jamal. Ya, taruqatul jamal artinya telah diketuk oleh unta. Ya, ini bahasa bahwa dia sudah layak untuk dikawini. Baik. Jadi kesimpulannya unta kalau jumlahnya 46 sampai 60, maka dikeluarkan berapa? 1 ekor unta betina berumur berapa? Berumur 3 tahun. Kemudian kata beliau, fa idza balagat 61 ila 75 fa fiha jada'ah. Ya. Kalau untanya mencapai jumlah 61 hingga 75, maka dikeluarkan jada'ah. Dikeluarkan jada'ah. Jada'ah ini unta betina berumur berapa? Berumur 4 tahun. Berumur 4 tahun. Ya, jadi itu urutannya bintu labun, bintu makhab, terus bintu labun, terus hiqqah, terus
jada. 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Demikian perbedaan umurnya. Baik. Jadi ini dari 61 sampai berapa? 75. Dikeluarkan berapa? 1 ekor onta betina berumur 4 tahun. Ya. Kemudian kata beliau, fa idza balagat 76 ila 90 fatiha binta labun. Kalau dia sudah mencapai jumlah 76 hingga 90, maka wajib dikeluarkan 2 bintu labun. 2 bintu labun. Apa tadi bintu labun? Ya, onta betina umur 2 tahun. Baik. Kata beliau, fa idza balagat 91 ila 20 wa 100 fatiha hiqqatani taruqata al-jamal. Apabila telah mencapai 91 hingga 120, maka dikeluarkan 2 hiqqah. Ya. Apa tadi hiqqah? Onta betina berumur 3 tahun. Jadi 2 ekor onta betina berumur 3 tahun. Fa idza zadat ala 20 wa 100 fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah. Ya. Jelas ya? Itu tadi ukuran. Jadi yang berumur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini hanya pada hitungan sampai 120. Tapi kalau sudah lewat 120 ekor onta, yang ada cuman umur berapa? Umur 2 tahun dan 3 tahun saja yang dikeluarkan. Ya, kalau sudah lewat 120, maka setiap 40 itu dikeluarkan bintu labun. Ya. Dan setiap 50 dikeluarkan hiqqah. Jelas ya? Setiap 50 dikeluarkan berapa? Dikeluarkan hiqqah. Demikian. Ya. Baik. Sekarang kalau ontanya dia punya onta 130, berapa yang dikeluarkan? Hah? 130 itu berapa? 40, 40, 50. Kan begitu? Hah? Begitu tidak? Ya. Berarti 40, 40, 50. 2 bintu labun, 1 hiqqah. Baik. Kalau dia punya onta 140. Hah? Berarti 50, 50, 40. Berarti 2 hiqqah, 1 bintu labun. Kalau dia punya 150. Ya, 50, 50, 50. Berarti 3 hiqqah. Kalau dia punya 160. Hah? Ya. Berarti 40, 40, 40, 40. Berarti 4 bintu labun. Ya. Begitu ya? Kalau dia punya 165. 165 sekarang dia punya. 4 hiqqah, terus 5-nya bagaimana? 4 bintu labun, 5-nya bagaimana? 1 ekor kambing? Ya, tidak ya. 5 ini dihitung waqaf. Waqaf itu jumlah yang tidak ada kewajibannya. Jadi jumlah antara 2 kewajiban itu tidak ada kewajiban di situ. Seperti tadi 5 sampai 10. Ya, 5 keluar 1 ekor kambing. 10 2 ekor kambing. Jadi kalau dia 8, 3 ini tidak hitung. Yang dihitung 5-nya saja. Jelas ya? Yang dihitung cuma 5-nya. Sama di sini, sudah lebih 5, 65, yang 5 tidak dihitung. Nanti kelipatan 10 baru terhitung lagi. Ada tambahan. Jelas ya? Ini pendapat jumhur. Ya, kalau orang-orang Hanafiyah tidak, dia balik lagi dari awal kewajiban. Kalau orang-orang Hanafiyah, tapi yang benarnya pendapat jumhur yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau 65 dia hanya mengeluarkan 4 bintu labun.
5 ini dianggap wakaf. Baik. Sekarang kalau dia punya 170. Nah, cepat, lama banget menghitungnya itu. 170. Ya. Perhatikan. 40, 40, 40, 50. Berarti 3 bintu labun, 1 hikah. Ya. Sekarang dia punya 180. Cepat. 50, 50, 40, 40. Berarti 2 hikah, 2 bintu labun. 2 hikah, 2 bintu labun. Sekarang dia punya 90. 3 hikah, 1 bintu labun. Kan 50, 50, 50, 40. Ya kan? Ya. Jelas ya? Sekarang kalau dia punya 200. Hah? Antum pilih apa? 4 hikah atau 5 bintu labun? Ya. Sebab ini 200 bisa dibagi 50 dan bisa dibagi 40. Kalau dibagi 50 kena 4 hikah. Kalau dibagi 40 kena 5 bintu labun. Ya. Yang mana yang didahulukan? Ya. Di sini kalau dia pada angka yang seperti ini dilihat apa yang mudah bagi si pemilik onta. Dilihat kepada apa yang mudah bagi si pemilik onta. Sebab asalnya pemilik onta yang akan mengeluarkan. Dilihat apa yang mudah baginya. Jelas ya? Baik. Kemudian terakhir di sini tentang onta. Kata beliau dalam kelanjutan pembahasan hadis, "Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibili, falaysa fiha shadaqah illa ay yasha'a rabbuha." Siapa yang tidak memiliki onta kecuali 4 saja, maka tidak ada kewajiban sedekah. Tidak ada kewajiban zakatnya. Kecuali kalau pemiliknya ingin mengeluarkannya. Kecuali kalau pemiliknya ingin. Iya. Jadi 4 itu tidak ada kewajiban zakat. Belum sampai apa? Nisabnya. Dan nisab bermula dari 5. Ya. 5, 10, ya. 15, 20, ya 25 sampai 35, kemudian 36 sampai 45, 46 sampai 50, ya 46 sampai 60, kemudian 61 sampai berapa? 75, kemudian 76 sampai 90, kemudian 91 sampai 120 dan 120 tiap kelipatan 10. Jelas ya? Ini disebut nisab. Ukuran nisab semuanya. Selesai tentang onta. Sekarang beliau berpindah menjelaskan tentang kambing. Ya. Kata beliau wa fi sadaqatil ghanami, dan di dalam sedekah al-ghanam, ya. Di dalam surat Abu Bakar As-Siddiq tidak ada penjelasan tentang sapi. Ya, tentang sapi itu diambil di hadits yang lainnya. Syekh akan sebutkan nanti haditsnya. Di sini langsung kepada apa? Kepada kambing. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha, pada sa'imanya. Perhatikan ya bahasanya. Itu disyaratkan harus sa'imah. Fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Ya. Kalau jumlahnya 40 hingga 120, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Ya. 40 sampai 120. Jadi kalau ada yang punya hanya memiliki kambing 39, maka tidak ada kewajiban. Ya. Jelas ya? Kalau dia memiliki kambing 120, maka hanya keluar 1. Kapan dia memiliki 121, maka keluar berapa? Keluar 2. Kata beliau, fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 fatiha syatan. Kalau sudah lewat 120 hingga 200, maka dikeluarkan 2 ekor kambing. Ya, berarti kalau detailnya 121 hingga 200. 121 hingga 200 dikeluarkan berapa? 2 ekor kambing.
Kemudian kata beliau, fa idza zalat ala mi'ataini ila 300 fa fiha 3 syiyah. Ya. Dan kalau sudah tambah lebih dari 200 hingga 300, maka ada kewajiban 3 ekor kambing. Jadi angkanya 201, ya. 201 sampai 300 dikeluarkan berapa? 3 ekor kambing. Ya. Itu global pembahasan untuk hadits ini. Kalau rincian lebih tepatnya 201 hingga 399 itu hanya dikeluarkan 3 ekor kambing. Jelas ya? Jadi 3 ekor kambing itu dari 201 sampai berapa? 399. Ya. Karena di pembahasan berikutnya Syekh katakan fa idza zadat ala 300 dalam hadisnya, apabila sudah lewat dari 300 fa fi kulli mi'atin syah. Jadi kalau sudah lewat 300, hitungannya nanti setiap 100 baru dikeluarkan apa? 1 ekor kambing. Jadi 300 itu baru 3. Ya. Kapan dia menjadi 4? Nanti kalau 400 pas. Jelas ya? Makanya kalau kita detailkan dari 201 sampai 399 hanya dikeluarkan berapa? 3 ekor kambing. Kapan dia sampai 400? Maka dikeluarkan 4 ekor. 500 dikeluarkan berapa? 5 ekor. 600 dikeluarkan 6 ekor. 700 dikeluarkan 7 ekor. Dan seterusnya. Iya. Baik. Jadi batas kewajiban al-waqas di kambing ini sangat panjang sekali. Iya. Al-waqas. Jadi dia punya 220 ekor kambing, 3 kambing keluar. Dia punya 300 kambing, 3 kambing juga. 350 dia punya, masih 3 kambing. Jelas ya, masih 3 kambing. Jadi wakafnya panjang, jarak variabelnya panjang. Iya. Jelas ya? Jaraknya panjang. Ya, sebab 201 hingga 399 ini berapa semua jaraknya? Hah? Berapa? 199. Iya. Jarak yang panjang. Baik. Terus 198 ya. 199 tambah 198. Baik. Selesai sudah ya berkaitan dengan masalah apa? Zakat kambing. Ya. Kemudian beliau menjelaskan di sini. Kata beliau, fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisan an 40 syatan, falaysa fiha shadaqatun illa yasha'a rabbuha. Ya, kalau kambing seseorang itu kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali kalau pemiliknya ingin mengeluarkan. Ya, pemiliknya ingin mengeluarkan. Jelas ya? Baik. Setelah itu diterangkan di sini beberapa hukum lain terkait dengan zakat hewan ternak ini. Kata beliau, wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata as-sadaqah. Khasyata as-sadaqah. Ya, jangan dikumpulkan antara sesuatu yang terpisah dan jangan dipisahkan antara sesuatu yang terkumpul karena khawatir kena zakat, sedekah, kena sedekah. Jelas ya? Iya. Ini penjelasan tentang larangan. Ya, karena itu di dalam kepemilikan bagi orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memeriksa zakat, ya, dia harus tahu kepemilikan kambingnya. Ya. Kadang ada orang yang punya kambing. Ya. Dia punya kambing di 3 tempat. 40 di sana, 40 di sana, 40 di sana. 3 tempat dia punya kambing. Kewajiban zakatnya harusnya berapa? 3 kan 40 keluar 3. Ya. Baik. Jelas ya? 3 orang punya 3, 40. Untuk menghilangkan supaya
Jangan sampai kena zakat banyak, sudah digabungin saja. 120 kan cuma kena berapa? Cuma kena 1. Ya. Dan ini tidak boleh. Jelas ya? Demikian pula kalau dia digabungkan, dia tergabung, jangan dipisah karena khawatir kena sedekah. Misalnya dia punya kambing 40. Ya, karena dia punya 40 sudah dipisah, taruh sana 20, sana 20. Berarti belum kena apa? Belum kena zakat. Jelas ya? Ya, ini hal yang tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah." Ya. Ini pembahasan tentang al-khulqah. Pembahasan tentang al-khulqah. Ya, tentang mencampur atau tentang menggabungkan hewan ternak. Jadi hewan ternak itu ada beberapa pemiliknya. Ada beberapa pemiliknya. Nah, jadi kalau dia hewan ternak beberapa pemiliknya, maka ketika dikeluarkan zakat, mereka bagi rata. Andai kata misalnya kambingnya jumlahnya ada 3 orang bersyirikat dalam dalam kambing misalnya, bersyirikat 3 orang. Ya. Setiap orang punya 100 kambing. Jumlah kambingnya semuanya 300. Setiap orang punya berapa? 100. Ya, maka tentunya diambil zakatnya dari 300 ini berapa ekor kambing? 3 ekor. Ya. Maka 3 ekor ini dibagi antara 3 orang. Setiap orang menanggung berapa? 1 ekor kambing. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-khulqah. Kepemilikan bersama. Ya. Dan khulqah ini dianggap sebuah harta itu dianggap satu, bergabung, disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Ya. Syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama, orang-orang yang bersyirikat di dalam kepemilikan itu semuanya dari ahli zakah. Dari orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Ya. Kalau kita sebutkannya, siapa saja yang kena kewajiban, dia harus muslim, kafir. Apa dia harus muslim, bebas. Ya, dan seterusnya. Ya. Ya, kalau misalnya pemiliknya semuanya muslim, bebas, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ada pemiliknya satu muslim, satu kafir, maka ini apa namanya? Tidak boleh dikatakan harta bergabung, tidak dihitung. Ya, kalau misalnya bersyirikat 2 orang, ya, antara muslim dan apa? Dan kafir misalnya. Ya. Antara muslim dan kafir. Iya. Si muslim punya 150, si kafir punya 150 ekor kambing. Maka di sini tidak boleh dihitung 300. Ya, muslim harus dihitung berapa? 150 dan kafir juga dihitung 150. Jadi muslim keluarkan 2, si kafirnya juga keluarkan berapa? Keluarkan 2. Ya. Jelas sampai sini ya? Sebab di sini penggabungan tidak boleh karena pemiliknya semuanya bukan ahlul zakah, bukan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Jadi ini syarat pertama. Ya, kepemilikan bersama dikeluarkan secara bersama zakatnya itu kalau sama-sama apa? Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Syarat yang kedua, ya, hewan ternak mereka ketika digabungkan, itu telah mencapai nisabnya. Telah mencapai apa? Nisabnya. Ya, kalau jadi sana punya 20, sana punya 20, genap 40, maka ini sudah sampai apa? Sampai nisab. Di sini tidak ada masalah. Ini terpenuhi syarat. Tapi kalau sudah digabungkan hartanya, masih juga belum sampai nisab, makanya tidak ada kewajiban zakat. Jelas ya? Tetap dipertimbangkan nisab. Baik, ini syarat yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam harta gabungan, ya, harta gabungan ini hanya berlaku di hewan ternak saja. Jelas ya? Hanya berlaku di hewan ternak. Ya. Adapun kalau dia sama-sama bertani, bersyirikat dalam bertani misalnya, atau bersyirikat dalam perdagangan, ya,
Maka ini zakatnya dihitung masing-masing. Setiap orang dihitung masing-masing zakat yang dia keluarkan. Jelas ya? Sesuai dengan hartanya masing-masing. Ya. Misalnya di dalam sebuah dagang misalnya, ada seorang mengeluarkan modal, ya, sudah sampai nisab. Ada modalnya tidak sampai nisab. Jelas ya? Tidak sampai nisabnya. Maka yang keluar zakat hanya yang apa? Hanya yang sampai nisab saja. Hanya yang sampai nisabnya saja. Adapun yang belum sampai nisab itu tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Baik. Jadi yang ketiga di sini bahwa harta yang bercampur itu dikenakan hukum bercampur apabila dia pada hewan ternak. Kemudian syarat yang keempat, ya, syarat keempat, hewan itu dikatakan bercampur apabila ada 5 sifat terkumpul padanya. Apabila ada 5 sifat terkumpul padanya. Yang pertama, ya, sama di dalam pejantannya. Sama di dalam apa? Pejantannya. Ya, kalau misalnya si A dan si B, ya, sama-sama punya 150 ekor kambing. Jelas ya, sama-sama memiliki 150 ekor kambing. Ya, si A punya pejantan sendiri, si B punya pejantan sendiri. Ya, maka ini tidak dihitung bercampur. Jelas ya, sebab sifat percampuran ternaknya tidak nampak. Harus ada 5 sifat. Sifat yang pertama sama pejantannya. Ya. Jelas ya? Jadi kalau 300 ekor kambing, mereka punya pejantan yang sama, ya, maka tidak ada masalah. Ini terpenuhi syarat. Kemudian yang kedua, ya, sifat yang kedua, ya, sama di dalam tempat perginya. Ya. Sama di dalam tempat perginya. Ya, jadi tidak boleh misalnya kambingnya si A kalau pergi ke arah timur, kalau si B ke arah selatan misalnya. Tidak boleh. Pergi sama-sama. Pulang sama-sama. Jelas ya? Ini kedua. Kemudian sifat yang ketiga, ya, sama di tempat diperah susunya. Ya. Jadi kalau diperah susunya semuanya sekaligus tidak ada masalah. Tapi kalau kambingnya si A diperah susunya di tempat ini, kambingnya si B di tempat sana, ini tidak bercampur namanya. Tidak bercampur. Ya, setiap orang keluarkan zakatnya masing-masing. Baik, ini sifat yang keberapa? Yang ketiga. Sifat yang keempat, sama di dalam merumputnya. Sama di dalam merumputnya. Tidak boleh dibagi. Gunung sana, itu kambingnya si A. Gunung sana, kambingnya si B. Ya, merumputnya semuanya sama. Ya. Kemudian yang keberapa? Sifat yang kelima, sama di dalam tempat tinggalnya. Ya. Sama di dalam tempat tinggalnya. Nah. Baik. Jadi kalau sudah bersyirikat dalam 5 sifat ini, maka barulah dia dikatakan memenuhi syarat yang keempat. Ya. Sebab ini 5 sifat yang dikenal di kalangan urf, di kalangan kebiasaan bahwa barulah dikatakan harta itu bercampur. Kalau hilang dari sifat ini, berarti itu bukan harta bercampur. Jelas ya? Bukan ternak yang bercampur kepemilikannya. Kemudian syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima, percampuran hewan tersebut itu sudah berputar selama setahun. Jadi kalau si A dan si B sama-sama punya 150 ekor kambing, mereka gabungkan, ya, penggabungannya hanya 9 bulan saja. Hanya 9 bulan saja, maka ini tidak ada kewajiban zakat untuk 300 sekaligus. Setiap orang mengeluarkan zakatnya masing-masing. 150. Jelas ya? Baik. Jadi harus berputar selama setahun. Baik, ini 5 syarat untuk masalah hewan yang bercampur. Kalau dia sudah bercampur, ya, terpenuhi 5 syarat ini, kapan dikeluarkan zakat? Maka pemiliknya membagi rata. Ya, pemiliknya bagi rata. Kalau misalnya 3 orang bersyirikat, ya, sama-sama punya 40 ekor kambing, maka yang dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Maka 1 ekor kambing ini ditanggung oleh 3 orang. Ya, jadi setiap orang tanggung 1/3.
Sana sepertiga, sana sepertiga, sana sepertiga. Jelas ya? Kemudian Syekh terangkan di sini ya beberapa atau penjelasan tentang sedekah yang tidak boleh dikeluarkan atau jenis hewan yang tidak boleh dikeluarkan. Kata beliau, wala yukhriju fi sadaqati harimah. Ya, tidak boleh dikeluarkan dalam sedekah harimah, hewan yang sudah tua. Ya. Jadi jangan dia pilih hewan yang sudah tua. Nah, wala data awarin, dan tak boleh dia keluarkan hewan yang cacat. Hewan yang cacat. Nah, harus dia pilih yang baik. Sebab ini dalam mengeluarkan zakat. Ya. Dalam mengeluarkan zakat. Ya, dan kalau dikeluarkan dalam bentuk zakat yang jelek, mau diberikan kepada fakir miskin, ini menzalimi mereka. Ya. Dan mengeluarkan yang seperti ini dilarang dalam Al-Quran. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Yang kalian sengaja ya, memilih yang jelek untuk kalian infakkan. Ya. Jelas ya? Selesai sudah tentang hewan ternak. Kemudian Syekh terangkan, وَفِي الرِّقَّةِ فِي 200 dirhamin rubu'ul usyur. Nah, ini tentang perak. Ar-riqqa itu perak namanya. Ya. Dan riqqa ini dia perak lebih umum. Apakah dia masih bentuk potongan perak atau sudah berbentuk peraknya? Sudah berbentuk mata uang atau yang semisal dengannya? Pada 200 dirham itu dikeluarkan rubu'ul usyur. Dikeluarkan rubu'ul usyur. Pada 200 dirham dikeluarkan 1/4 dari 1/10. Ya. 1/4 dari 1/10 berapa? 2,5%. Ya. Atau kalau kita bahasakan dengan bahasa lain, tiap 40 dikeluarkan 1. Ya. Sama atau tidak? Sama kan? Ya, jadi tiap 40 dikeluarkan 1. Ya, berarti kalau jumlahnya 200 dirham, berapa dirham yang dikeluarkan? 5 dirham. Baik. Ini nisab dirham. Cuma dirham saja yang disebut di sini. Ya, yang merupakan mata uang perak, mata uang emas belum disebut oleh Syekh rahimahullah atau tidak disebut di dalam hadits ini, tapi akan dijelaskan nanti oleh Syekh rahimahullah. Ya. Dijelaskan. Baik. Baik, tidak ada masalah, kita bahas di situ. Walaupun tidak dijelaskan oleh beliau, kita akan terangkan bahwa emas itu kalau dia mencapai 20 dinar. 20 dinar. Ya, dan saya akan uraikan nanti berapa 20 dirham itu kalau dihitung dengan gram sekarang. Baik. Kemudian dalam kelanjutan hadis kata beliau, "Fa in lam yakun illa tis'una wa mi'atun falaysa fiha shadaqah illa yasha' rabbuha." Ya, siapa yang tidak memiliki kecuali 190 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali kalau pemiliknya ingin. Ya, kalau pemiliknya ingin tidak ada masalah. Tapi kewajiban tidak ada. Kalau pemiliknya ingin itu namanya sedekah, hanya infak saja, bukan zakat. Kemudian kata beliau, "Wa man balagat indahu minal ibli sadaqatul jada' wa laysa indahu jada' wa indahu hiqqa fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqa wa yuj'alu ma'aha syatani idza inistaysarata lahu aw 20 dirhaman." Iya. Kata beliau, siapa yang sampai di sisinya dari kewajiban sedekah, dia wajib mengeluarkan jada'ah. Ya. Misalnya dia punya 70 ekor onta. Ya. 70 ekor onta berapa yang dikeluarkan? Ya, berapa yang dikeluarkan 70 ekor onta? 1 jada'ah.
Ya, dikata dikeluarkan 70 ekor atau dia punya 70 ekor onta, dia wajib mengeluarkan satu jadah. Onta berumur 4 tahun. Onta betina berumur 4 tahun. Tapi kalau dia tidak punya onta betina berumur 4 tahun, maka boleh dia keluarkan onta betina berumur berapa? 3 tahun hiqqah. Ya. Tetapi ditambah. Dia harus menambah 2 ekor kambing. Ya. Kalau 2 ekor kambing itu mudah baginya, atau dia tambah 20 dirham. Dia tambah 20 dirham. Jelas ya? Ini tambahan 2 ekor kambing atau 20 dirham, itu harga tambahan di masa itu. Di masa itu. Jadi kalau ontanya ditukar dengan hiqqah, maka nambahnya 2 ekor kambing atau 20 apa? Dirham. Sebab itu nilainya. Sekarang ini bisa dinilai. Ya, misalnya, kalau ontanya umur 4 tahun, ya, dia harganya misalnya berapa? 6 juta misalnya. Harganya 6 juta. Ya. Kalau ontanya berumur 3 tahun, dia harganya 5 juta. Maka tidak ada masalah. Dia serahkan onta. Umur 3 tahun, dia tambah 1 juta. Perbedaan antara harga 2 onta. Jelas ya? Ya. Ingin dia beri duit, tidak ada masalah. Ya. Ingin dia ganti dengan kambing, tidak ada masalah. Dia lihat saja berapa harga kambing. Ya. Kalau kambing 500 ribu, berarti dia kasih 2 ekor kambing. Jelas ya? Demikian. Ya. Ini ketentuan kalau dia ada kewajiban zakat di situ dan dia tidak memiliki ya barang itu. Ya. Hewan itu tidak ada di dalam kepemilikannya. Dia punya hewan yang lebih apa? Ya. Dia punya hewan yang lebih rendah nilainya. Maka dia memberikan lebih rendah tapi dia menambah. Dia menambah. Ya. Baik. Kejadian sebaliknya, kalau terjadi sebaliknya, kata Syekh di dalam hadis dilanjutkan, "Wa man balagat indahu shadaqatul hiqqah wa laysat indahu al-hiqqah wa indahu al-jadha, fa innaha tuqbalu minhu al-jadha wa yu'tihi al-musaddiq 20 dirhaman aw syataini." Ya. Siapa yang sampai padanya kewajiban zakat, dia hanya mengeluarkan hiqqah. Dia hanya mengeluarkan hiqqah. Misalnya dia punya onta hanya 60 misalnya. Ya, maka dia wajib mengeluarkan 1 hiqqah. Dia tidak punya hiqqah. Dia punya jada'ah. Dia punya onta apa? Onta umur 4 tahun. Maka tidak ada masalah. Dia berikan onta umur 4 tahun itu. Diterima. Tapi si penerima zakat harus menambah berapa? Harus mengembalikan berapa? Harus mengambilkan 20 dirham atau 2 ekor kambing. Ya, sebagai tambahan nilai untuk jada'ah yang diambil. Jelas ya? Ini tidak ada masalah. Nah, baik. Di sini beliau terangkan bahwa hadis ini rawahul Bukhari. Ini semua rincian hadis terkait dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini dalam riwayat Bukhari, ini beliau gabungkan banyak riwayat. Ya, kelihatannya beliau mengambil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Ya, sebab riwayat Al-Bukhari terhadap hadis ini yaitu tempatnya beraneka ragam. Beliau pecah-pecah penyebutan riwayat-riwayatnya. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram digabungkan sekaligus penyebutan riwayat-riwayat itu. Nah, kemudian di sini diterangkan tentang zakat sapi. Ya. Kata beliau fi hadits Mu'adz bin Jabal atau fi hadits Mu'adz anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ay ya'khudha min kulli 30 baqara tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan rawahu ahlus sunan. Ya. Kata beliau, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah beliau. Memerintah Mu'adz. Dan ini ketika Mu'adz berada di Yaman, beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Ya. Jadi Mu'adz diperintah untuk mengambil dari setiap 30 sapi diambil 1 tabi' atau tabi'ah. Ya. Tabi' itu
adalah sapi yang sudah genap umurnya 1 tahun. Ya, kalau tabi berarti jantan, kalau tabi'ah berarti apa? Betina. Nah, ini tidak berpengaruh ya pada sapi. 1 tahun dan 2 tahun itu, 1 tahun sama-sama umurnya setahun jantan betina itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau sudah 2 tahun, nah, maka sapi 2 tahun betina itu lebih berharga daripada sapi jantan yang 2 tahun. Ya, karena itu kalau sudah sampai jumlah 40 ekor sapi, maka dikeluarkan musinnah. Musinnah itu adalah sapi yang sudah genap umurnya berapa? 2 tahun. Sapi yang sudah genap umurnya 2 tahun. Sapi betina yang sudah genap umurnya 2 tahun. Nah, rawahu ahli sunan. Yang haditsnya diriwayatkan oleh ahli sunan. Iya. Jadi tentang masalah sapi ini agak ringan dalam menghitungnya. Ya. Sisa dihitung 30. 30 keluar berapa? 1 tabi atau tabi'ah. Ya. Kalau 40 dikeluarkan berapa? 1 musinnah. Ya. Kalau dia punya 50 dikeluarkan berapa? Hah? Ya masih 1 musinnah. Lebihnya masih wakaf. Ya. Dia sampai 60 dikeluarkan berapa? Hah? Ya, dikeluarkan 2 tabi'ah. Dia sampai 70 dikeluarkan 1 tabi'ah 1 musinnah. Dia 80 dikeluarkan 2 musinnah. Ya, dia 90 dikeluarkan 3 tabi'ah atau tabi'. Ya, dia sampai 100 dikeluarkan lama sekali antum menghitung. Ya, 2 tabi' atau tabi'ah ditambah 1 musinnah. 30, 40, 40. 100 kan? Ya. Demikian seterusnya. Baik. Selesai. Berkaitan dengan masalah zakat hewan ternak. Ya. Itu rincian. Ya. Apa nisabnya, berapa yang dikeluarkan, kadar yang dikeluarkan dari zakatnya, kita sudah terangkan. Sekarang kita masuk menjelaskan tentang zakat barang berharga. Ya, sebab bahasa beliau di sini sadaqatul asman, bahasa Syekh rahimahullah. Ya. Kata beliau, wa amma sadaqatul asmani faqad taqaddama annahu laysa fiha syai'un hatta tablugha 200 dirhamin. Iya, wa fiha rubu'ul usyur. Adapun zakat barang berharga telah berlalu. Ya, telah berlalu dalam hadis Anas bin Malik tentang surat Abu Bakar. Telah berlalu bahwa tidak ada zakat di dalam barang berharga ini hingga mencapai 200 dirham. Ya. 200 dirham. Dan kalau sudah mencapai 200 dirham dikeluarkan rubul usyur. Ya, rubul al-usyur, 1/4 dari 1/10. Jelas ya? Baik. Di sini 2 hal yang perlu kita terangkan. Ya. Yang pertama tentang zakat barang berharga ini. Ya. Di sini Syekh rahimahullah memberikan kaidah umum. Ya. Di dalam zakat barang yang berharga. Jadi beliau bahasakan barang berharga, masuk di dalamnya emas, perak, ya. Masuk di dalamnya mutiara, berlian, ya, zamrud, atau yang selainnya dari barang-barang yang berharga. Jelas ya? Dan ini pendapat beliau rahimahullah. Ya. Pendapat beliau. Dan ini pendapat dipegang oleh sebagian para ulama. Ya. Dan pendapat kebanyakan ulama bahwa zakat itu hanya terbatas pada emas dan perak. Dan apa yang menduduki kedudukannya. Karena itu di dalam Al-Quran yang disebutkan adalah ini. Nah, dan dalam hadits juga yang disebutkan adalah emas dan perak. Dalam Al-Quran disebutkan tentang orang yang menahan zakatnya. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
Wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Orang-orang yang menumpuk emas dan peraknya dan dia tidak infakkan di jalan Allah, berilah kepada mereka kabar gembira akan siksaan yang pedih. Ya. Jadi disebut di sini emas dan perak saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang emas dan perak, tentang menyebutkan zakatnya, beliau sebut emas dan perak. Ya. Dalam sejumlah hadis, ya memang ada kelemahan ya dalam sebagian riwayat, namun bisa dikuatkan dari seluruh ya jalan-jalannya. Ya. Diterangkan bahwa yang diambil dari setiap 20 dinar ya, dikeluarkan 1/2 dinar. Ya. Dan dari setiap 40 dirham dikeluarkan atau dari setiap, ini tentang masalah dinar ya, itu yang saya baca. Dari setiap 40 dinar dikeluarkan 1 dinar. Ya. 1 dinar. Ini untuk dinarnya. Kalau dirhamnya tadi sudah berlalu hadis Abu Bakar, tiap 200 dirham dikeluarkan ya, berapa? 1/4 dari 10, yaitu dikeluarkan 5 dirham. Tiap 40 dikeluarkan 1 dirham. Baik. Jelas sampai sini? Iya. Jadi ini hadis-hadis hanya menyebutkan emas dan perak. Ya, dan dia disebut dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu 2 mata uang yang menjadi nilai tukar di masa itu. Dia memiliki nilai tukar. Ya, karena itu para ulama memasukkan di dalamnya ya mata uang yang sekarang dipakai oleh manusia. Mata uang yang sekarang dipakai oleh manusia. Ya. Mata uang rupiah, ya, ringgit, real, dolar maupun yang lainnya semuanya kena zakat sebab dia sama nilainya dengan emas dan perak. Jelas ya? Sama nilainya dengan emas dan perak. Baik. Untuk emas nisabnya 20 dinar. Nisabnya berapa? 20 dinar. 1 dinar itu beratnya sekitar 4,25 gram. Itu 1 dinar. Jadi kalau 20 dinar jumlahnya berapa? 4,25 kali 10 berarti 42,5. 42,5 kali 2 berarti 85. Persis. 85 gram. Iya. Jadi 85 gram. Ini kalau dihitung dengan gram kita sekarang ya. Jadi siapa yang memiliki 85 gram emas ya, dan dia sudah pegang selama setahun, dan itu masuk di dalam kepemilikan tetapnya, maka wajib dia keluarkan berapa? 2,5%. Wajib dia keluarkan 2,5%. Iya. Baik. Ini dinar, mata uang emas. Atau emas, untuk emas, ukuran emas. Kalau perak, dia 200 dirham. 200 dirham. Ya, ada koma-komanya ya dalam menghitungnya. Yang jelas, kalau dibulatkan, 200 dirham itu jumlahnya semuanya 595 gram. 500 berapa? 95 gram. Itu kalau dibulatkan. Iya. Baik. Kalau mata uang yang lainnya, sisa diukur kepada nilai emas dan perak saja. Supaya diketahui zakatnya. Ya, sekarang kita periksa di pasaran. Ya, emas sekarang berapa? 1 gramnya? Hah? 350? Atau 250? Anggaplah 300. Ya, supaya kita mudah hitung ya. Ya. Kalau dihitung 300.000, berarti 8,5 juta
dikali 3. Ya. Jumlahnya berapa? 25,5 juta. Ya. Ya, kalau dia punya duit sampai 25,5 juta, dia kena kewajiban apa? Dia punya kewajiban zakat. Baik. Sekarang kalau misalnya perak berapa harganya? 20.000 ya, sekitar itu mungkin 20.000. Ya, sebab kemarin itu, saya lihat ada 17, 18 kayaknya, sekitar itu. Ya sekarang mungkin 20.000 itu sudah wajar. Ya, jadi dikali 595 gram. Ya. Kena berapa semuanya? 11 juta? Ya. Jadi 595. Ya. Oh, enggak sampai 12 juta. 11 juta 900. Ya. Baik. Demikian cara menghitungnya. Jadi sisa dilihat saja berapa harganya di pasaran. Ingat ya, sesuai dengan pasaran di hari itu. Ya. Jangan tuh melihat pasaran, 10 tahun lalu harga emas sekian. 10 tahun lalu. Ya, memang nggak cocok ya. Harus dihitung dengan harga di hari tersebut. Sebab ini untuk mengukur nilai penukaran. Baik. Ya. Jadi ini untuk emas dan perak dan yang senilai dengannya. Ya, kita lebih persempit ya bahasa penulis. Sebab beliau masukkan semua barang yang berharga. Beliau masukkan di dalamnya. Dan yang tepatnya hanya emas dan perak dan yang punya nilai tukar seperti emas dan perak. Yaitu yang dikeluarkan zakatnya. Baik. Ya. Karena masalah perhiasan perempuan yang dipakai, ya, apakah ada zakatnya atau tidak? Nah, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama, ya, rahimahumullah, dari dahulu hingga sekarang. Dan di masa ini juga para guru-guru kita berbeda pendapat di dalam hal ini. Tidak ada tulisan-tulisan khusus terkait dengan masalah. Tapi kalau kita melihat kepada apa yang datang dari sahabat, telah syah dari sejumlah sahabat, mereka memfatwakan untuk mengeluarkan zakat dari emas yang dipakai. Ya, dan ini insyaallah taala yang lebih tepat untuk dipegang. Baik. Kita pindah ke pembahasan berikutnya tentang zakat hasil bumi. Kata Syekh rahimahullah, "Wa amma sadaqatul khariji minal ardi minal hububi wat thimar, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna 5 awsaqin min at-tamri sadaqah." Muttafaqun alaih. Ya. Baik. Sini beliau mulai menjelaskan tentang syariat zakat hasil bumi. Dan ini pembahasan yang pertama. Kata beliau, adapun zakat hal yang keluar dari bumi, minal hububi was thimar. Ya, perhatikan ya bahasa beliau. Sekarang beliau lebih mendetailkan. Ketika menyebutkan jenis harta, beliau hanya mengatakan yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi itu banyak. Jelas ya? Tapi di sini beliau sudah mulai mendetailkan. Yang keluar dari bumi minal hububi was thimar. Dari biji-bijian dan buah-buahan. Ya. Kalau dikatakan biji-bijian dan buah-buahan, berarti sayur-sayuran, ada zakatnya atau tidak? Tidak ada zakatnya. Sebab dia tidak masuk di sini. Jelas ya? Memang biji-bijian dan buah-buahan. Dan biji-bijian dan buah-buahan itu illah yang menyebabkan wajib dikeluarkan zakatnya, ini juga tidak begitu nampak. Ya. Karena itulah para ulama ada yang membahasakan bahwa illahnya, ya, karena dia bisa dimakan dan bisa ditimbang.
Ada yang mengatakan karena apa? Dan ini yang lebih kuat ya. Karena dia ditakar, ya, bisa ditakar atau ditimbang dan bisa disimpan. Dan bisa disimpan. Ya. Nah, itu yang lebih kuat. Ya, sebab kalau kita lihat kepada barang-barang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan padanya zakat dari hasil bumi ini, maka nampak dari hasil bumi yang disebutkan dia adalah hasil bumi yang bisa ditakar atau ditimbang. Dan dia adalah hasil bumi yang bisa disimpan. Ya. Hasil bumi yang bisa disimpan. Ya, kalau terpenuhi dua ketentuan ini, maka dia adalah hasil bumi yang ada kewajiban zakat di dalamnya. Ada kewajiban zakat di dalamnya. Jelas ya? Baik. Kalau anggur ada zakatnya atau tidak? Anggur. Hah? Ada zakatnya? Ada zakatnya atau tidak anggur? Kenapa? Hah? Bisa disimpan nggak anggur? Ya. Kalau kismis iya, tapi kalau anggur tidak. Jelas ya? Baik. Sekarang jagung ada zakatnya atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Ya sebab jagung itu asalnya dia dengan apa? Ya per biji dihitungnya. Dihitung per biji, bukan ditimbang, bukan pula di kilo. Ya kalau sekarang ada yang menimbang, ya itu lain lagi urusannya, keluar dari asal. Ya. Jelas ya? Kemudian dia bukan dari jenis makanan yang bisa disimpan lama. Ya, karena itu tidak kewajiban zakat pada jagung. Baik. Ya. Kalau buah melon ada zakatnya atau tidak? Hah? Ya, tidak ada. Walaupun dia bisa disimpan, ya, tapi disimpannya juga lama ya. Dia asalnya dihitung, bukan ditimbang dan bukan ditakar. Jelas ya? Jadi ini cara mengukurnya. Cara mengukurnya. Ya. Dia bisa disimpan, ya, dijadikan sebagai perbendaharaan makanan dan bisa ditakar atau ditimbang. Ditakar atau ditimbang. Nah, karena itu yang diberi contoh oleh Nabi, ya, seperti korma, ya, seperti korma, gandum, syair, al-bur, ya, al-aqid, keju, ya. Keju ini susu yang dikeringkan. Susu dikeringkan. Ya, susu dikeringkan mau disimpan berapa lama pun bisa dia untuk dimakan. Jelas ya? Ini ada ya zakatnya. Ada zakatnya. Ya. Demikian pula kita sekarang makan beras, ya. Itu bisa ditakar atau ditimbang dan bisa disimpan. Baik. Maka ini yang dimaksud dengan hasil bumi yang dikeluarkan zakatnya. Itu ketentuannya. Kata Syekh rahimahullah, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqah." Ya. Ini korma ya. Tidak ada di bawah 5 ausuk dari korma sadaqah. Ya. Tidak ada dari tidak ada sedekah, tidak ada kewajiban zakat pada harta atau pada korma yang kurang dari 5 ausuk. Kurang dari 5 ausuk. Ausuk itu jamak dari wasak. Jamak dari al-wasq. Al-wasq itu berapa? Syekh terangkan. Setelah menyebutkan bahwa hadisnya muttafaqun alaih, beliau terangkan wal wasqu sittuna sa'an. Ya. Al-wasqu itu jumlahnya 60 sa'. Ya. Berarti 60 kali 5. Satu wasak berarti 60 sa'. Berarti kalau 5 wasak berarti berapa? 60 kali 5. 60 kali 5 berapa? 300 sa'. Karena itu kata Syekh, fayakunun nisabu lil hububi was simar, ya, 300 atau 300 sa'in bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, nisab untuk hasil bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan
itu jumlahnya 300 sa' dengan sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diukur dengan sa'. Ya. Untuk menentukan berapa jumlahnya dalam kilo, sisa kita detailkan satu sa' itu berapa? Satu sa' itu berapa? Ya. Satu sa' itu 4 mud dalam bahasa Arab. 4 mud. Satu mud itu 2 telapak tangan orang biasa. Kalau dia mengambil sesuatu dengan 2 telapak tangannya orang biasa itu dihitung 1 mud. Jadi 4 kali 2 telapak tangan dihitung satu apa? Satu sa'. Tapi harus diketahui ya bahwa ukuran sa' itu ukuran yang sudah apa? Sudah ada di masa Nabi. Nabi mempunyai sa'. Mempunyai ukuran sa'. Jelas sampai sini? Ya, Nabi mempunyai ukuran dalam hal ini. Nah, maka di sinilah diukur. Ya, berapa jumlahnya satu sa' itu. Tapi subhanallah para ulama kita di masa ini ya berbeda pendapat tentang berapa ukuran satu sa' itu. Ada yang mengatakan bahwa dia 3.000 gram. Ya, 3.000 gram berapa? 3 kilo. Ya. Ada yang mengatakan 2.040 gram. Ya, ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, jelas ya? Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin 2.040 gram. Nah. Ya. Baik. Jadi dari situ dihitung. Kalau dia hitung 3 kilo satu sa'-nya, anggaplah dihitung 3 kilo ya. Satu sa' dihitung 3 kilo. Ya. Berarti 3 kilo dikali berapa? 300. Ya, jadi jumlah 5 wasak jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa kilo semuanya? Kok susah hitungnya? 3 kilo dikali 300. Ya. 900 kilo. Ya. Ya kan? Baik, itu 900 kilo. Jadi kalau dia panen padi sampai ke jumlah ya 900 kilo, maka dia telah mencapai apa? Telah mencapai nisab. Ini bagi yang mengukur dia dihitung 3 kilo. Ya, tapi ingat ya, ini saya berikan kaidah di dalam mengeluarkan. Sekarang memang para ulama berbeda pendapat dalam jumlah sa'. Ya, yang menghitung 3 kilo, ya, beda jumlahnya dengan yang menghitung 2 kilo, 40. Jelas ya? Kalau 2 kilo, 40 berapa jadinya? Hanya sekitar 600-an kilo kan? Ya, jadi bedanya jauh. Ya. Sekarang yang mana yang antum ambil dari pendapat ini? Ya. Jelas ya? Yang mana antum pegang? Ya. Kalau seseorang di dalam mengeluarkan, dia punya kewajiban, dia tunaikan, dia hitung yang paling sedikit. Itu lebih selamat. Tapi begitu masuk di pembahasan zakat fitri, dia mengeluarkan, dia hitung yang paling banyak. Ya. Dia hitung yang paling banyak. Itu lebih selamat. Ini kaidah umumnya. Tapi kalau ingin merinci, Syekh Ibnu Utsaimin kenapa beliau berpendapat 2 kilo 40 gram? Ya. Sebab sa' Nabi itu terwarisi hingga hari ini. Jelas ya? Jadi Nabi punya sa' ukuran satu sa'. Ukuran satu sa' beliau ini ditiru oleh para sahabat. Ya. Murid-murid sahabat meniru sa'-nya siapa? Para sahabat. Murid-muridnya meniru lagi. Ya. Terus hingga hari ini tiruannya masih ada. Tiruannya masih ada. Ya. Jelas ya? Dari sisi periwayatan Syekh Ibnu Utsaimin, beliau sebutkan di Syarhul Mumti' bahwa diketemukan di sebagian bangunan tua ada satu sa' begitu, dan tertulis di situ periwayatannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sa' itu. Ya. Karena itu beliau tentukan bahwa jumlahnya ini yang beliau anggap lebih dekat 2 kilo 40 apa? 40 gram. Ya, kalau Syekh Ahmad An-Najmi, beliau juga punya riwayat sa'. Ya. Bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau hari itu mengatakan kepada kita bahwa beliau telah menghitung mudnya tersebut ya dengan ukuran satu mudnya 600 gram. Jadi 6 kali 4 berarti
2 kilo, 2,4 kilo, gitu ya. 2.400 gram. 2.400 gram, 2,4 kilo. Itu ukuran beliau dengan riwayat beliau. Ya, jelas ya? Dengan riwayat beliau. Jadi mereka memakai riwayat-riwayat di dalam hal ini. Ya. Baik, jadi ini kesimpulan berkaitan dengan masalah sa'. Ya. Ambil saja ukuran paling minimalnya seperti yang disebut oleh Syekh 2 kilo 40 gram. Yang paling maksimalnya 3 kilo. Paling maksimalnya berapa? 3 kilo. Nah, kalau dia punya kewajiban, dia ambil 2 kilo 40 gram. Kalau dia ingin mengeluarkan, saya kena kewajiban zakat fitri. Berapa kilo yang saya keluarkan? Ya, jangan saya pilih 2 kilo 40 gram. Saya keluarkan berapa? 3 kilo. Kalau memang saya punya kemampuan. Ya, tapi kalau pas misalnya saya punya makanan di rumah, ternyata hanya lebih 2 kilo 40 gram. Ya, 2 kilo 40 gram yang saya keluarkan. Jelasnya? Baik. Demikian. Kemudian setelah itu Syekh di sini memberikan ketentuan-ketentuan lain terkait dengan masalah zakat hasil bumi ini. Kata beliau, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bawakan hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana athariyan al-'ushru, wa fima suqiya bin nadhi nisfu al-'ushr." Rawahu al-Bukhari. Ya. Ini hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari tentang berapa jumlah yang dikeluarkan. Berapa jumlah yang dikeluarkan. Itu tadi nisabnya. Sekarang dari nisab itu berapa jumlah yang dikeluarkan? Berapa zakat yang dikeluarkan? Ya. Sini Nabi membedakan antara tanaman hasil bumi yang hasil bumi itu mendapat pengairan dari air hujan atau pengairan dari mata air, ya. Atau dia punya akar yang kuat, bisa menyerap air sehingga bisa tumbuh dan hidup tanpa diairi. Jelas ya? Kalau kondisinya seperti ini, yang globalnya dia bisa hidup tanpa biaya pengairan, maka yang dikeluarkan adalah berapa? 1/10 yang dikeluarkan. 1/10. Iya. Ya. Jelas ya? 1/10. Nah, kemudian kata beliau, wa masuqiya bin nadhi, ya. Wa masuqiya bin nadhi nisful usyur. Ya. Dan apa yang diairi dengan cara disirami, nah ini disirami pakai tenaga, ya, pakai biaya. Jelas ya? Maka dikeluarkan 1/2 dari 1/10. Dikeluarkan 1/2 dari 1/10. Ya. 1/2 dari 1/10 itu berapa? 1/20. Jadi keluarkan 1/20. Ya. Kalau dihitung persen, 5%. 1/20 5%. Kalau 1/10 berapa persen? 10%. Jelas ya? Demikian. Baik. Jadi ini perbedaannya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang punya hasil bumi, kena kewajiban zakat, maka dilihat. Hasil bumi kalau dapat pengairan gratis, ya maka dikeluarkan 1/10. Jelas ya? Kalau dia dengan biaya, dengan tenaga, maka dikeluarkan 1/20 atau 5%. Ya, jelas ya? Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia ada biaya dan ada juga gratisnya? Dia ada biaya, ada juga gratisnya. Oh, saya dapat pengairan dari irigasi, ya, dari bendungan, ya, tapi saya pungut biaya. Ya, berarti dia di sini ada gratisnya, ada apa? Ada bayarnya. Ya. Kalau dia ada gratisnya, ada bayarnya, maka dilihat. Kalau gratisnya lebih mendominasi, dihitung kepada apa? 10% yang dikeluarkan. Atau 1/10. Kalau biayanya lebih mendominasi, maka dihitung kepada 1/20 atau 5% yang dikeluarkan. Ya. Bagaimana kalau seimbang antara biaya dan gratisnya? Ya, kalau seimbang diambil jalur tengahnya saja.
Berarti dikeluarkan 7,5%. Jelas sampai sini? Baik. Maka di sini ada 3 keadaan atau 3 yang dikeluarkan. Kalau dia dialiri atau diairi gratis, maka dapat berapa? Dikeluarkan berapa? 10%. Kalau dia diairi dengan biaya atau tenaga, maka dikeluarkan 5%. Ya, kalau seimbang, ya, antara keduanya maka dikeluarkan 7,5%. Ya. Baik, kemudian beliau sebutkan hadis berikutnya. Kata beliau, an Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu annahu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza harastum fakhudhu wada'u ats-tsuluts fa in lam tad'u ats-tsuluts fad'u ar-rubu' rawahu ahlus sunan. Iya. Iya. Kata beliau rahimahullah, dari Sa'al bin Abi Hasmah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami idza harastum fakhudhu. Kalau kalian sudah mengharus, maka ambillah. Ya, hars itu adalah memperkirakan, ya, hasil dari bumi atau hasil dari tanaman. Ya, dan ini jenis keahlian, ya, jenis dari keahlian. Ya. Kalau korma, misalnya ada seorang yang ahli dalam korma, dia masuk ke kebun korma, dia periksa, kamu punya pohon korma 100, kemudian dia lihat kormanya, ya. Dia bisa memperkirakan bahwa korma ini hasilnya adalah sekian. Perkiraannya. Jelas ya? Itu hars. Ya. Ya, sama kita juga dipanen. Ada orang yang punya keahlian. Dia lihat lahan sawahnya, kemudian jaraknya, kemudian dia lihat tumbuhnya, dia perkirakan. Ini hasilnya sekian. Hasilnya apa? Sekian. Demikian. Itu yang dimaksud dengan al-hars. Dia kata Nabi, kalau kalian melakukan hars, memperkirakan, ya, hasil yang keluar dari tanaman itu, fakhudhu, ambillah. Wada'us sulus, dan tinggalkan sepertiganya. Tinggalkan sepertiga. Dan kalau kalian tidak meninggalkan sepertiga, maka tinggalkan 1/4. Tinggalkan 1/4-nya. Ya. Baik, ini hadis ada kelemahan, ya, di dalamnya, walaupun ya sebagian para ulama yang menguatkannya. Ya, namun dari sisi kandungan dia telah syah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, tentang perintah akan hal ini. Nah, dan ini pembahasannya terkait dengan masalah orang yang memungut hasil bumi. Ya. Orang yang memungut hasil bumi. Jadi pemerintah punya orang-orang yang diwakilkan untuk memungut hasil bumi. Ya, jadi dari tanaman yang kena zakat itu tidak semuanya diambil kemudian dihitung. Tapi ada yang memang disisakan di pohonnya, ya, diberikan untuk makannya, untuk si pemilik ataupun untuk kalau dia punya tamu. Karena itu ditinggalkan 1/4 atau 1/3-nya. Ya, selebihnya itulah yang dihitung zakatnya. Itulah yang dihitung zakatnya. Jelas ya? Maka beliau ingin mengisyaratkan tentang masalah ini. Ya, di akhir dari pembahasan berkaitan dengan zakat yang keluar dari bumi. Baik, selesai tentang ini. Kita pindah ke pembahasan berikutnya, zakat urudit tijarah. Ya, zakat perdagangan. Kata beliau rahimahullah, ya, kata beliau, wa amma urudut tijarah, adapun urud at-tijarah, ya, zakat perniagaan. Ya. Sini beliau menguraikan pembahasannya. Kita catat ada 4 pembahasan. Yang pertama syariat zakat perniagaan. Kata beliau, amma urudut tijarah, beliau definisikan dahulu. Kata beliau, wa huwa kullu ma u'idda lil bai' wasyira' li ajli ar-ribh. Ya.
Dia adalah setiap barang yang disiapkan untuk dijual atau dibeli, diperjualbelikan, li ajlir ribhi, untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Dan dimaksud dengan urud at-tijarah, barang apa saja yang memang untuk diperjualbelikan, itu yang disebut dengan urud at-tijarah. Urud at-tijarah ini adalah hal yang dianggap sebagai harta yang kena kewajiban zakat menurut jumhurul ulama. Menurut jumhur al-ulama. Bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan ijma. Menukil ijma tentang urud at-tijarah. Jelas ya? Menukil ijma. Dalil-dalil umum menunjukkan tentang hal ini. Seperti ayat khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka sedekah. Dan selainnya dari nas-nas yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Dan dimaklumi bahwa zakat yang paling banyak perputarannya, atau harta yang paling banyak perputarannya dan keuntungannya, itu adalah di perniagaan. Kalau dia lainnya saja ada zakatnya, maka dia di perniagaan tentunya lebih diperhitungkan zakatnya. Jelas ya? Karena itu jumhurul ulama, bahkan tadi saya sebutkan, bahkan sepakat para ulama tentang adanya zakat di perniagaan ini. Memang hadits-hadits yang secara khusus menjelaskan tentang zakat perniagaan, hadits-haditsnya ada kelemahan. Kalau kita lihat kepada haditsnya. Namun ayat-ayat umum dan ketentuan umum di hadits yang lain tentang zakat itu mencakup zakat perniagaan. Itu dalilnya. Jadi dalil di dalam masalah ini adalah ayat-ayat umum, hadits-hadits umum, kemudian kesepakatan para sahabat dan para as-salaf tentang adanya zakat perniagaan. Jelas ya? Dan ini insyaallah taala yang lebih kuat dan lebih dipegang di dalam masalah ini. Memang betul bahwa ada sebagian ulama dari yang mengatakan tidak ada zakat di perniagaan. Tidak ada zakat di perniagaan, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani di Tamamul Minnah, dan juga ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Jelas ya? Tapi kebanyakan ulama kita di masa ini itu sama dengan kebanyakan ulama di masa yang telah lalu. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Shalal Al-Fauzan, Syekh Ahmad An-Najmi dan selainnya dari para ulama itu lebih menguatkan apa? Menguatkan adanya zakat. Dan ini insyaallah taala yang lebih kuat dan lebih mencocoki untuk keadaan umat saat ini. Dan lebih mencocoki untuk keadaan umat saat ini. Wallahu taala alam. Baik, sekarang kita akan bahas tentang zakat perniagaan ini. Nah, kata beliau, "Fainahu yuqawwam halal haulu bil ahaddi lil masakin min dhahabin wa fiddah." Baik, zakat perniagaan itu ditakwim, cara menghitungnya apabila sudah berputar satu haul. Di sini beliau terangkan ketentuannya. Jadi pertama, zakat perniagaan itu dia adalah pada barang yang disiapkan untuk diperdagangkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, barang tersebut telah dipegang selama setahun. Harus ada berputar selama setahun. Dan disebutkan juga oleh Syekh di sini tentang nisabnya dan tentang kadar yang dikeluarkan. Jadi dia ditakwim, dihitung berapa nilainya. Ingat ya, ditakwim. Takwim itu artinya nilainya yang dihitung, bukan barangnya yang dihitung, tapi nilai dari barang yang dihitung. Kalau misalnya dia jual baju, bukan bajunya yang dikeluarkan zakatnya, tapi nilai dari baju itu. Jelas ya? Nilai dari baju tersebut. Demikian pula kalau misalnya dia menjual barang-barang elektronik, bukan barang-barang itu yang dinilai, tapi yang dinilai adalah harga dari barang-barang yang dijual. Itu mana takwim.
Jadi dinilai idza halal haul, apabila sudah berputar selama 1 tahun. Iya. Sudah berputar selama 1 tahun. Dari mana diukur nilainya? Diukur dari nilai emas atau apa? Atau perak. Diukur dari nilai emas atau perak. Itu ukurannya. Ya, jadi sekarang sisa dilihat. Harga emas berapa, harga perak berapa. Ya. Sekarang tentunya berbeda antara harga emas dan harga perak. Tadi kita hitung, ya, dengan harga sekarang emas sekitar 25 jutaan. Ya, perak sekitar 12 juta. Ya, berbeda sekali. Sekarang yang mana yang dia hitung? 25 atau 12? Ya. Syekh di sini berkata bil ahabdi. Ya, lil masakin, yang paling menguntungkan bagi orang miskin. Yang paling menguntungkan bagi orang miskin yang paling sedikitnya. Kan begitu? Ya, diambil yang paling sedikit. Ya. Jadi kalau misalnya perak lebih murah, diambil dengan ukuran perak. Ya. Kalau misalnya emas lebih murah, maka diambil dengan ukuran emas. Jelas ya? Diambil yang paling sedikitnya dari emas maupun perak. Iya. Baik. Kemudian kata beliau wajib fihi rubu'ul usyur. Ya. Dan diwajibkan padanya rubu'ul usyur. 1/4 dari 1/10. Ya. Jelas ya? Dan ini telah syah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu akan hal ini. Ya. Dan apa yang datang dari Ibnu Umar itu mempunyai hukum marfu'. Sebab beliau menyatakan tentang hal ini. Dan di dalam barang yang dikeluarkan zakatnya dari harta zakat yang dikeluarkan 1/10 itu adalah pada emas dan perak. Ya. Maka dia diukur ke situ, ke nilai emas dan perak. Jadi zakat perniagaan ini diukur ke nilai emas dan perak. Makanya dikeluarkan 1/10 atau 2,5%. Ya. Nah, 1/4 dari 1/10. Ya, kalau 1/4 dari 1/10 ya 1/40 ya. 1/40 atau 2,5%. Baik. Jadi wajib padanya rubu' al-usyur. Ya. Rubu' al-usyur. 2,5%. Baik. Jadi ini tentang zakat perdagangan. Dan dari etika di zakat perdagangan ini sama dengan zakat emas dan perak. Ya, sama dengan zakat yang lainnya. Seorang itu dalam menghitung hartanya, dia harus seperti orang yang bakhil ketika menghitung syirikatnya. Dia berpartner sama orang, dia sangat hitung berapa jumlah hartanya sama orang itu. Maka demikian pula dia pada dirinya, dia betul-betul menghitung berapa hartanya untuk dia keluarkan zakatnya. Untuk dia keluarkan zakatnya. Ya. Dia hitung dari yang kecil sampai besarnya, kemudian dia keluarkan zakatnya. Baik, di dalam menghitungnya telah kita sebutkan tadi ya, kalau hasil dari hasil dari keuntungan, jadi kalau misalnya dia memasukkan modal misalnya 30 juta untuk sebuah usaha. Ya, untuk sebuah usaha. Maka usaha ini berkembang dan berkembang. Ya, dari 30, maka selepas tahun dia hitung semua jumlah dari modalnya, kemudian dari pemasukannya dan pengeluarannya, kemudian dia hitung pengeluarannya apa yang tersisa dari keuntungan, kemudian dia hitung seluruhnya, lalu dia keluarkan 2,5%. Sebab ini sudah mencapai nisabnya. Jelas ya? Sudah mencapai nisabnya. Demikian pula andai kata seorang misalnya masuk berusaha dari modal 10 juta, ya berjalan 3 bulan sudah berubah menjadi 30 juta, maka begitu masuk nisab, di situ hitungan haulnya. Di situ hitungan haulnya. Misalnya setelah 3 bulan baru masuk 30 juta, ya 25 misalnya sudah masuk di 3 bulan, maka di situ dia hitung. Semenjak haulnya masuk, semenjak masuk nisab, di situlah dia mulai hitung sampai 1 tahun. Jelas ya? Mulai dihitung sampai 1 tahun. Nah, kalau dia punya barang dagangan bertambah atau modalnya yang beraneka ragam masuk, ada modal di awal bulan, ada modal dia masukkan lagi di pertengahan tahun, ada modal di akhir tahun. Ya.
Maka kalau dia bisa pisah antara modal-modal ini, dia hitung setiap modal pada perputarannya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia ingin jalur amannya, dia hitung saja seluruhnya, kemudian dia keluarkan sekalian. Ya, walaupun belum sampai haulnya, dia keluarkan zakatnya, itu lebih bagus. Itu lebih bagus dan lebih apa? Lebih berberkah baginya. Jelas ya? Ya, selesai sudah tentang masalah zakat perniagaan. Kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang perihal zakat piutang. Ya, tentang orang yang punya piutang. Kata beliau, "Wa man kana lahu dain wa malun la yarju wujudahu kalladhi 'ala mumatil aw mu'sir la wafa'a lahu fala zakata fihi." Kata beliau, siapa yang punya piutang pada orang lain, ya, siapa yang punya piutang pada orang lain, atau dia punya harta yang dia tidak harapkan adanya harta itu, ya, maksudnya dia tidak harapkan adanya karena, ya, kadang seperti dikasih contoh sama dia di sini, kalladzi ala mumatil au mu'sir, seperti orang yang mumatil, orang yang tidak mau membayar, ya, jelas ya. Jadi ini harta tidak dia harapkan adanya, sebab tidak mungkin dibayar, ya. Atau mu'sir, ya, ada orang memang pinjam darinya, dia punya piutang sama orang lain, tapi orang itu tidak bisa mengembalikannya. Ya, dia tidak punya kemampuan mengembalikannya. Ya, maka kalau utangnya seperti ini, piutangnya bentuknya seperti ini, la wafa'a lahu, yang tidak ada, yang tidak dibayar untuknya, fala zakata fihi, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Jelas ya? Wa illa fihi zakah. Ya. Kalau tidak, andai kata misalnya dia punya piutang sama orang dan orang itu mampu membayarnya, bisa dikembalikan, maka ada zakat padanya, sebab masih masuk ke dalam kepemilikannya. Jadi ini kesimpulan dalam masalah zakat piutang. Ya. Jadi dilihat, piutang ini kalau dia akan dikembalikan, diharapkan kembalinya, maka tetap ada kewajiban zakat. Ya. Kalau piutang tersebut dia diharapkan kembalinya karena orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, ya, atau orang yang berhutang mengundur-undur, atau dengan bahasa lainnya dia tidak mau membayar, ya, maka ini tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakatnya. Jelas ya? Ya, baik. Ini kesimpulan dalam masalah zakat piutang. Ini tentunya kalau piutangnya mencapai nisab. Ya, piutangnya mencapai nisab. Jelas ya? Mencapai nisab. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakat. Ya, harus dipertimbangkan ya syarat-syarat zakat yang telah kita sebutkan di awal pembahasan. Sekarang muncul pertanyaan, ada orang yang punya piutang pada orang lain. Ya, dia sangka orang ini tidak mengembalikan. Tapi setelah 10 tahun, subhanallah, piutangnya dikembalikan semua. Rupanya orang ini sadar. Ya, kembali piutangnya selama 10 tahun baru dibayar. Ya, sekarang zakatnya bagaimana? Sudah berlalu 10 tahun. Apakah dikeluarkan untuk 10 tahun? Hah? Ya, jawabannya tidak. Tetapi dia keluarkan satu kali saja untuk 10 tahun itu. Sebab itulah satu kali dia menerimanya. Satu kali dia menerimanya. Dan ini pendapat yang paling pertengahan di dalam masalah ini atau di dalam pembahasan ini. Ya wallahu taala alam. Ya, kemudian pembahasan yang terakhir di sini beberapa etika dalam pengeluaran zakat. Syekh berkata, "Wa yajibul ikhraju min wasatil mal wa la yujzi'u min al-adwan." Dan wajib dikeluarkan dari pertengahan harta. Ya, jadi wajib dikeluarkan dari harta yang pertengahan. Ya, maksudnya bukan harta yang, bukan dari jenis hartanya yang paling murah dan bukan pula yang paling mahal, yang paling berharga. Tapi diambil yang pertengahan saja. Diambil yang pertengahan. Jelas ya? Ya, ini yang wajibnya. Kalau dia ingin keluarkan yang lebih bagus, maka itu lebih afdal, lebih utama. Ya, jelas ya? Onta misalnya dia punya onta yang super, dia keluarkan onta yang Masya Allah sangat dia cintai, maka itu lebih bernilai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Kemudian kata beliau, wala yujzi'u minal adwan. Dan tidak syah, ya, tidak syah dikeluarkan dari apa yang rendahan. Apa yang lebih rendah, tidak syah. Dan ini sudah berlalu ya pembahasannya dalam hadis Anas bin Malik yang telah lalu. Ya, tidak boleh mengeluarkan sedekah hewan yang kurus, hewan yang punya cacat. Ya. Dan sudah kita sebutkan ayat di surah Al-Baqarah tentang hal ini. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yalzamul khiyar illa ayyasha'a rabbuhu. Dan harus dia memilih. Ya. Harus dia memilih kecuali kalau pemiliknya menghendaki. Ya. Pemiliknya menghendaki. Jadi misalnya kalau diambil dari hartanya yang mahal, ya boleh si pemilik menariknya kembali. Ya, kecuali kalau si pemilik merelakan tidak ada masalah. Kecuali kalau si pemilik merelakan tidak ada masalah. Nah, sebab harta yang mahal itu tidak boleh diambil dari seorang pada hartanya yang mahal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, ya, fa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Fa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Hati-hati kalian dari harta mereka yang berharga. Harta mereka yang berharga. Juga datang dalam sebuah riwayat dalam hadits Anas bin Malik tentang kisah surat Abu Bakar tentang zakat. Ada tambahannya wala taisun atau wala taisun illa ma sya'al musaddiq. Ya, dan tidak boleh dari harta yang berharga kecuali apa yang dikehendaki oleh orang yang bersedekah, si pemilik zakat. Kalau dia menghendaki mengeluarkan tidak ada masalah. Jelas ya? Maka asalnya kalau diambil dari hartanya yang mahal itu harus dengan izin si pemilik. Kalau pemilik mengizinkan maka tidak ada masalah. Kalau tidak diizinkan maka wajib diambil dari yang pertengahan. Dari yang pertengahan. Kemudian kata beliau wa fi hadits Abi Hurairah marfu'an fi rikazi al-khumus muttafaqun alaih. Dan di dalam hadits Abu Hurairah secara marfu', ya. Dalam hadits Abu Hurairah secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada ar-rikaz dikeluarkan 1/5. Dikeluarkan 1/5, muttafaqun alaih. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat untuk rikaz itu dikeluarkan 1/5-nya. Langsung dikeluarkan ketika didapatkan, segera dikeluarkan 1/5. Ya, ini ketentuan yang terkait dengan ar-rikaz. Dan rikaz itu adalah harta peninggalan di masa jahiliyah. Ya, harta peninggalan dari masa jahiliyah. Jadi kalau dia ketemu harta emas atau perak atau harta apa saja dan dilihat ini tanda-tanda harta ini adalah harta masa dahulu. Ya, masa lampau. Maka ini tidak ada masalah. Ya, dihitung rikas, diambil menjadi miliknya, tapi dikeluarkan 1/5-nya dari zakatnya. Jelas ya? Dikeluarkan 1/5-nya. Adapun kalau dia misalnya menggali sawahnya, ya, kemudian begitu dia gali, dia dapatkan ya uang sekian juta banyaknya, ya, maka ini bukan harta peninggalan masa jahiliyah. Ya, sebab tidak ada mata uang rupiah dahulu. Ya, jelas ya? Itu harta orang yang ditanam. Ya, maka dia harus cari pemiliknya siapa. Ya, harus dia cari pemiliknya siapa. Jelas sampai sini. Maka ini dimaksud dengan ar-rikaz, harta peninggalan masa jahiliyah. Baik, wallahu taala alam. Ya, waktunya sudah habis ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat asar. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.